Hai, selamat bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Apa kabar hari ini? Pasti baik ya. Oke, kita lanjut dengan pelajaran matematika bersambung dari yang minggu lalu. Masih sama, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan positif, 0 dan negatif. Oke, di sini ada contohnya. Tapi Mem yakin semua sudah tahu bahwa bilangan bulat positif itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, yang harus disimak dengan baik mengenai bilangan ini adalah bilangan positif semakin ke kanan di garis bilangan akan semakin besar nilainya. Sedangkan bilangan negatif dalam garis bilangan semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Jadi ingat baik-baik bahwa dalam bilangan negatif, negatif 1 adalah angka yang paling besar. Dan seluruh angka negatif selalu lebih kecil dari 0. Apalagi dari angka positif. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya, bilangan bulat dapat ditulis seperti ini dalam garis bilangan. Ada satu garis dengan panah ujung kanan dan ujung kiri, artinya masih bisa ke kanan lebih banyak dan masih bisa ke kiri lebih banyak. Kenapa dipakai panah? Karena kalau semua angka kita tulis, sampai kita tamat SMP pun semua angka belum selesai kita tulis. Jadi kita pakai dengan tanda panah. Jadi masih bisa diperpanjang ke kanan atau ke kiri. Kemudian perhatikan di situ titik tengahnya adalah 0. Lanjut ya. Bilangan bulat dapat ditulis dengan himpunan bilangan seperti yang sudah tertera di slide ini. Kita lanjut saja ya. Bilangan bulat juga mempunyai bentuk yang lain. Jadi ada bilangan lain dalam bilangan bulat. Misalnya bilangan cacah. Ingat baik-baik, bilangan cacah dimulai dari 0 ke kanan. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan itu disebut dengan bilangan cacah. Kemudian ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, seterusnya. Bilangan genap lawan dari bilangan ganjil 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah kuadrat. Jadi bilangan cacah dikuadratkan. 0 pangkat 2, 0. Karena 0 kali 0 tetap 0. 1 kali 1 tetap 1. 2 kali 2, 4. Dan 3 kali 2. Dan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi jangan dihitung 3 kali 2. Tetapi 3 kali 3. Pangkatnya seperti itu. Bilangan yang sama dikalikan. Sebanyak 2 kali. Kemudian ada bilangan prima. Di sini ditulis ada 2, 3, 4 bukan, 5, 7, dan seterusnya. Memang akan membahas bilangan prima pada pelajaran selanjutnya. Kita akan lanjut. Oke, di sini ada contoh soal. Silakan dibaca. Kemudian setelah kita membaca soal ini, kita kembali lagi ke garis bilangan. Jadi, berdasarkan garis bilangan ini, kita akan mencari angka ke kiri. Ke kiri itu berarti dari negatif 4. Karena diminta ke kiri artinya ke arah-arah negatif. Nah, di sini angka-angka yang kita peroleh adalah negatif 4. Dari negatif 4 dia negatif 5, negatif 6, negatif 7. Jadi jawabannya adalah, silakan lihat sendiri di layar. Oke, soal berikutnya. Nomor 2. Carilah himpunan bulat bilangan-bilangan di antara negatif 4 dan 3. Bagaimana caranya? Kita lihat lagi di garis bilangan ini. Nah, di situ kita lihat ada negatif 4 dan 3. Bilangan di antaranya itulah yang menjadi jawabannya. Jadi ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke. Soal yang ketiga. Nah, jadi dalam matematika kita harus belajar beranalisa.
apakah ini akan dikurangi atau apakah ini akan ditambahkan. Nah, di sini ada ikan. Ikan itu berenang di dalam laut. 800 meter di dalam laut. Kemudian dia berenang 150 meter ke arah permukaan laut. Artinya dia ke atas, mendekati titik nol. Sehingga kita harus menguranginya. Oke, di sini ada garis bilangan. Karena kedalaman laut itu masih bisa lebih lagi, jadi mem taruh tanda panah ke kanan. Sedangkan di sebelah kiri tidak ada tanda panah karena sudah ada di batas di permukaan laut, jadi tidak bisa dihitung laut lagi. Oke, tidak ada negatif-negatifnya di situ. Dalam konsep seperti ini ya, pertanyaan seperti ini. Nah, si ikan kuning ini awalnya dia ada di kedalaman 800 meter. Nah, dia itu berenang ke arah permukaan laut. Jadi, panahnya kita kasih mundur. Panahnya ke kiri. Maka 800 meter dikurangi 150 meter, hasilnya adalah posisi ikan itu sekarang berada di 650 meter di bawah permukaan laut. Lanjut ya. Sekarang membandingkan bilangan bulat. Kalau yang tadi kita mengenal bilangan bulat, sekarang kita membandingkan besar atau kecil. Dengan memperhatikan tempat pada garis bilangan, kita akan mengetahui bahwa tadam, ini kesekian kalinya garis bilangan ditampilkan. Kita akan melihat bahwa angka 5 lebih besar dari 3. Karena apa? Karena angka 5 terletak di sebelah kanan 3. Amati garis bilangannya. Kemudian, negatif 3 lebih kecil dari 1. Kenapa? Karena negatif 3 terletak di sebelah kiri 1. Dan karena negatif selalu lebih kecil daripada bilangan positif. Harus dipahami tentang garis bilangan. Langsung contoh soal. Oke, pernyataan berikut yang benar adalah, coba dijawab dulu. Bisa? Oke, simpan jawabannya, kita akan lihat seperti ini. Wow, masih sama seperti yang tadi. Jadi, untuk negatif, paling besar nilainya adalah negatif 1. Semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Negatif 100 itu lebih kecil daripada negatif 80. Nomor 2. Pernyataan mana yang tidak benar? Silakan dilihat. Dan ini garis bilangannya ditampilkan kembali. Dan inilah jawabannya. Berarti pernyataan yang tidak benar adalah negatif 2 lebih besar dari 0. Tidak mungkin, karena namanya negatif selalu lebih kecil dari 0. Oke, sampai di sini. Sekarang lanjut dengan tugas-tugas yang ada. Jika kurang paham, dapat menonton kembali video ini. Dan jika masih ingin bertanya, kalian dapat bertanya langsung pada Mem. Oke, terima kasih.